Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ajaib, Bapa yang kekal dan mulia, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 20, ayat 28 yang berkata demikian. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, sudah seharusnya kita mengikuti teladan yang Yesus kerjakan dalam pelayanannya. Jika Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, maka kita pun harus mau melayani. Apapun yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan, harus kita taati dengan hati hamba atau kerendahan hati yang tulus. Dapatkah kita renungkan betapa luar biasanya Tuhan? Ia adalah Raja segala raja, namun Ia bersedia melayani. Bahkan dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 6-8, mendeskripsikan dengan begitu ajaib bagaimana Tuhan melayani hingga mengorbankan nyawanya sendiri. Ia yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oleh sebab itu, teladan Yesus ini harus memotivasi kita untuk bersedia mengambil setiap kesempatan yang ada dalam pelayanan dan pekerjaannya, sehingga tidak ada seorang pun dari kita yang tidak melayani. Artinya, semua kita harus ambil bagian dalam pelayanan. Kita harus memahami, bukan besar atau kecilnya suatu pelayanan yang kita perhatikan, bukan juga apakah pelayanan itu dilihat orang atau tidak, tetapi bagaimana kita dengan segala kerendahan hati dan ketulusan hati, mau menerima kepercayaan Tuhan untuk melayaninya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi teladannya dalam melayani. Yesus anak manusia, bukan datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Yesus yang adalah Raja segala raja, dan Allah yang Maha Kuasa, tidak mempertahankan keagungannya, tetapi mengosongkan dirinya untuk mengambil rupa sebagai seorang hamba. Melalui renungan hari ini, kita diingatkan bahwa melayani bukanlah tentang pengakuan atau penghargaan dari manusia, melainkan tentang kesetiaan dan ketulusan hati dalam melaksanakan kehendak Tuhan. Pelayanan sejati adalah sebuah kehormatan, di mana kita dipanggil untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Allah. Dengan melayani,
kita tidak hanya meneladani Yesus, tetapi juga menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan sesama manusia. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan dengan melayaninya. Janganlah kita melewatkan kesempatan untuk melayani dalam kapasitas apapun, baik di gereja, komunitas, maupun di tengah-tengah keluarga kita dan masyarakat. Pelayanan adalah panggilan semua orang percaya, dan dengan melakukannya, kita memuliakan Tuhan dan menyatakan kasih-Nya kepada dunia. Semoga kita terus setia melayani hingga akhir hidup kita. Jadi, marilah kita terus-menerus melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kuasa bagi Allah kami yang kekal, Bapa yang mulia dan ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang sungguh indah dan luar biasa. Kami bersyukur atas teladan yang Engkau berikan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih karena melalui kehidupan-Mu, kami diajarkan tentang kerendahan hati, ketaatan, dan kasih yang tulus dalam melayani. Kami ingin belajar untuk mengikuti teladan Tuhan dan memiliki hati seorang hamba yang rela melayani dengan penuh kasih dan ketulusan. Tolonglah kami untuk memahami bahwa pelayanan bukanlah tentang pengakuan manusia, tetapi tentang menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami untuk terus bersuka cita dalam melayani, apapun bentuknya, dan untuk setia dalam melaksanakan tugas yang Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, dan biarlah kami tetap kuat untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Ya Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami.
Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam. Hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan. Hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Selamat pagi.